Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan chapter 14 tentang statement of cash flow. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Khairy Senjulia dengan NIM 2024-70131. Saya Faiza Ranti Agustin dengan NIM 2024-788. Saya Devia Mutiara Syifa Susanto dengan NIM 2024-785. Saya Sylvia Rara Pratiwi dengan NIM 2024-760. Saya Sabrina Dewi Indonesia dengan NIM 2024-7090. Saya akan membahas tentang laporan arus kas atau statement of cash flows. Jadi apa sih statement of cash flows ini? Nah, statement of cash flows ini tuh adalah laporan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih dalam kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Jadi laporan arus kas itu tuh memberi tahu nih, ngasih tahu kita gimana sih sebuah perusahaan menghasilkan uang tunai atau cash inflows dan menggunakan uang tunai atau cash outflows. Karena kalau menghasilkan berarti kita mendapatkan kan, jadinya in. Terus kalau misalkan menggunakan berarti kita mengeluarkan kan, berarti jadinya out. Next, selanjutnya ada usefulness of the statement of cash flows. Itu ada 4. Yang pertama itu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masa depan. Yang kedua itu ada kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga itu ada alasan perbedaan antara net income dan net cash yang tersedia atau digunakan pada operating activities. Dan yang keempat itu ada transaksi kas atau investing dan financing dalam suatu periode. Selanjutnya itu ada klasifikasi arus kas. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada operating activities, yang kedua itu ada investing activities, dan yang ketiga itu ada year-round support. Jadi yang pertama, apa sih operating activities itu? Jadi operating activities itu aktivitas operasi yang meliputi pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. Jadi hal ini tuh berarti si aktivitas operasi ini melibatkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau income statement, serta aset lancar atau current asset dan liabilities jangka pendek atau current liabilities. Dan yang kedua itu ada aktivitas investasi atau investing activities. Jadi ini tuh aktivitas investasi meliputi perolehan dan pelepasan investasi dan aset tetap dan peminjaman uang serta penagihan pinjaman. Hal ini berarti aktivitas investasi melibatkan arus kas yang dihasilkan dari perubahan dalam investasi dan aset tidak lancar atau non-current asset. Kayak yang ketiga itu ada year-round support. Jadi itu ini tuh kas dari penerbitan surat utang dan pembayaran surat utang, serta kas dari shareholder atau pembelian kembali saham dan pembayaran dividen. Saya Faiza Ranti Agustin dengan NIM 2024-788 akan sedikit memberikan penjelasan tentang metode penyajian laporan arus kas, di mana metode ini memiliki 2 metode. Yang pertama ada metode tidak langsung atau indirect metode yang merekonsiliasi dari laba bersih atau net income ke kas bersih atau net kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Sedangkan metode yang kedua itu ada metode langsung atau direct metode yang melaporkan semua penerimaan kas dan pembayaran kas dari aktivitas operasi, di mana kedua metode ini menggunakan perhitungan yang berbeda, namun akan menghasilkan angka yang sama untuk arus kas dari aktivitas operasi. Dan di sini ada penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung, di mana poin pertama yaitu ada laporan posisi keuangan komparatif, yaitu informasi dalam laporan posisi keuangan komparatif menunjukkan jumlah perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari awal hingga akhir periode.
Nah, poin kedua itu ada laporan laba rugi periode berjalan, di mana informasi dalam laporan ini membantu menentukan jumlah kas bersih yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas operasi selama periode berjalan. Terus poin ketiga itu ada informasi tambahan, di mana meliputi data transaksi yang diperlukan untuk menentukan bagaimana kas diperoleh atau digunakan selama periode tersebut. Di sini ada langkah-langkah penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Langkah pertama itu ada operating activities, di mana net cash profit atau used by operating activities diperoleh dengan menyesuaikan net income dengan elemen-elemen berikut. Yang pertama itu ada non-cash charges, yaitu ada depresiasi expense yang akan menambah net income, dan ada amortization expense juga menambah net income. Terus ada gain and loss, di mana loss on disposal of asset itu akan menambah net income, sedangkan kalau gain on disposal of asset itu akan mengurangi net income. Terus ada juga charges in current asset and current liabilities, di mana ada increase in current asset itu akan mengurangi income, terus ada decrease in current asset akan menambah income, terus ada increase in current liabilities akan menambah income, dan decrease in current liabilities akan mengurangi net income. Nah, langkah kedua itu ada investing activity, di mana net cash profit atau used by investing activities diperoleh dengan mengidentifikasi arus kas atau cash inflow dan arus kas keluar atau cash outflow atas transaksi yang terkait dengan investment dan non-current asset. Nah, langkah ketiga itu ada financing activities atau kegiatan pembayaran, di mana net cash profit atau used by financing activities diperoleh dengan mengidentifikasi arus kas atau cash inflow dan arus kas keluar atau cash outflow atas transaksi yang terkait dengan non-current liabilities dan equity. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, dalam metode langsung ini perusahaan menghitung kas bersih atau net kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan mengubah setiap elemen dalam laporan laba rugi dari dasar aktual atau accrual basis ke dasar cash atau cash basis. Nah, langkah pertama itu ada operating activities atau kegiatan operasi, di mana net cash profit atau used by operating activities diperoleh dengan mengidentifikasi penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan untuk kegiatan operasional. Di sini ada penerimaan kas dikurang dengan pengeluaran kas, sehingga akan menjadi kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Nah, penerimaan kas itu meliputi dari penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, dan juga dari penerimaan barang dan dividen atas pinjaman serta investasi. Terus kalau pengeluaran kas itu di sini ada kepada pemasok, kepada karyawan, terus untuk biaya operasional, terus ada untuk bunga dan untuk pajak. Nah, langkah kedua dan ketiga itu ada investing activities dan financing activities. Pada laporan arus kas dengan metode langsung ini memiliki cara penyusunan yang sama dengan metode tidak langsung. Jadi kalau disimpulin, perbedaan dari metode langsung dan metode tidak langsung itu hanya pada ada langkah pertama, yaitu operating aktivitas, di mana kalau metode langsung kegiatan operasinya itu menyajikan langkah penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional. Sedangkan kalau metode tidak langsung ini dimulai dari laba bersih, kemudian dimulai dari laba bersih yang kemudian dilangsung dengan biaya non tunai, terus ada keuntungan dan kerugian, dan juga perubahan aset lancar dan liabilitas lancar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada aktivitas non-cash yang signifikan. Jadi nggak semua aktivitas signifikan perusahaan itu akan melibatkan cash. Nah, contohnya itu ada aktivitas non-cash yang signifikan atau significant non-cash activity.
Nah, itu ada 4 contoh. Yang pertama, ada penerbitan saham biasa secara langsung untuk membeli aset. Nah, ini itu terjadi ketika perusahaan itu tidak membayarnya dengan uang atau cash, melainkan dengan menerbitkan saham. Jadi di sini tidak ada cash yang terlibat, tetapi nilai transaksinya itu besar dan pengaruhnya itu akan signifikan ke posisi keuangan. Selanjutnya itu ada konversi obligasi menjadi saham biasa. Nah, ini berarti utang perusahaannya itu kan akan berkurang dan equity-nya itu meningkat, tetapi tidak ada uang tunai yang keluar atau masuk. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada penerbitan utang langsung untuk membeli aset. Jadi di sini asetnya itu akan bertambah dan utangnya itu akan bertambah. Tetapi di sini tidak ada cash yang keluar atau masuk saat transaksi. Makanya ini termasuk ke dalam aktivitas non-cash yang signifikan. Lalu contoh yang keempat itu ada pertukaran aset tetap. Jadi misalnya kita nih punya mesin. Nah, mesin kita tuh udah lama, kita mau tukar dengan mesin yang baru, tapi tanpa uang tunai. Jadi aset lama kita tuh akan tetap keluar dan aset baru kita tuh akan kita terima. Tapi nggak ada cash yang berpindah. Maka dari itu, ini tetap berdampak signifikan pada struktur aset tetap perusahaan. Makanya ini termasuk ke dalam aktivitas non-cash yang signifikan. Lalu, informasi tentang aktivitas investasi dan pendanaan signifikan yang tidak berdampak langsung pada cash itu tidak dicantumkan dalam statement of cash flow. Sebaliknya, informasi ini itu akan dijelaskan secara terpisah dalam catatan di bawah laporan arus kas atau dalam catatan tambahan pada laporan keuangan. Soal yang menggunakan indirect method. Ini ada statement of financial position milik Computer Services International. Yang dimana itu kita bisa dilihat ini terdapat aset, equity, and liability perusahaan. Nah, posisi keuangannya itu 2 tahun, yaitu periode tahun 2020 dan juga periode tahun 2019. Nah, dalam pembuatan cash flow ini, itu kita harus melihat adanya perubahan setiap akun perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi kalau dalam soal ini, itu kan berarti dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, contohnya ini ada di akun land. Pada tahun 2019, itu kan akun land senilai 20.000. Lalu, pada tahun 2020, dia menjadi 130.000. Berarti dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu ada peningkatan dari akun land sebesar 110.000. Oleh karena itu, kita bisa nulis pada change in account balance increase or decrease. Nah, di sini kita tulis 110.000 euro increase karena dia meningkatkan. Oleh karena itu, ya, di sini itu kita tulis terus tuh sampai akun terakhir yaitu income taxes payable. Nah, di sini juga ada laporan income statement. Income statement perusahaan nih milik si Computer Services International dan juga di sini ada informasi tambahan yang bisa kita gunakan dalam pembuatan statement of cash flow. Dari step pertama itu operating activity. Dalam angka ini kita harus mulai operating activity konversikan income dari accrual basis ke cash basis. Caranya itu gimana? Caranya itu dari net income kita tambah kurang dengan tambah kembali beban non-cash seperti depreciation expense dan amortization expense. Expense ini akan mengurangi net income perusahaan. Sedangkan pada saat perusahaan mencatat depresiasi ini tidak mengurangi cash atau mempengaruhi cash sama sekali. Nah, makanya ditambah kembali
Kemudian yang kedua, gain dan menambah loss yang dihasilkan dari kegiatan investing dan finance. Gain ini tuh dikurang karena tadinya itu gain ini tuh menambah net income. Kemudian dikurangi untuk menghilangkan gain dari net income. Karena gain or loss itu bukan kegiatan operasional. Begitupun sebaliknya pada loss. Juga ada analisa perubahan atas non-cash, akun aset lancar dan hutang lancar. Yang dilihat dari tab setelah disesuaikan, maka jumlah tersebut menjadi net cash provided or used by operating activities. Kemudian, item yang pertama itu depreciation expense. Nah, computer service ini melaporkan depreciation expense pada laporan laba ruginya sebesar 9.000 euro. Nah, depreciation expense ini akan masuk ke dalam operating activities. Maka formatnya itu akan seperti ini. Yang pertama, cash flow from operating activities. Kemudian kita masukkan net income dari laporan laba rugi tadi sebesar 145.000 euro. Lalu adjustment yang pertama itu dimulai dari depreciation expense sebesar 9.000 euro. Nah, depreciation expense ini bersifat menambah seperti penjelasan sebelumnya. Loss item kedua ini ada loss on disposal of asset. Nah, di sini itu computer services itu melaporkan loss on disposal of plant asset sebesar 3.000 euro. Nah, loss ini tuh sama juga masuk ke dalam operating activities. Nah, maka formatnya itu seperti ini. Dari format sebelumnya, tinggal kita tambah dengan loss on disposal of asset sebesar 3.000. Nah, loss ini tuh juga bersifat menambah karena sebelumnya ini tuh mengurangi net income. Nah, di sini tuh kita tambah kembali sebesar 3.000. Setelah komponen depresiasi dan gain or loss sudah masuk ke dalam statement of cash flow, maka komponen berikutnya itu non-cash current asset. Dimulai dari yang pertama, increase in inventory. Nah, computer services ini meningkatkan, jadi dia melaporkan peningkatan inventory sebesar 5.000 euro pada satu periode. Nah, perubahan ini tuh menunjukkan perbedaan antara inventory yang dibeli dan yang terjual. Inventory yang dibeli itu dengan kas itu lebih besar karena tidak semua inventory itu masuk ke dalam perhitungan COGS atau cost of goods sold. Maka dari itu, peningkatan inventory itu akan mengurangi net income pada statement of cash flow. Yang kedua, ada prepaid expense. Nah, computer services ini tuh melaporkan peningkatan sebesar 4.000 euro pada satu periode. Artinya itu, secara kas untuk beban lebih besar dibandingkan beban yang dilaporkan dalam basis accrual. Item ketiga ada accounts receivable. Saldo accounts receivable computer services itu berkurang 10.000 euro dari 30.000 euro menjadi 20.000 euro pada periode berikutnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa penerimaan kas lebih besar 10.000 euro dibandingkan penjualan yang sudah dilaporkan pada laporan laba rugi.
Nah, analisa sebelumnya itu yang pada komponen non-cash current asset, sekarang kita masukkan ke dalam statement of cash flow, seperti pada slide ini. Nah, untuk peningkatan inventory sebesar 5.000 itu bersifat mengurang. Peningkatan prepaid expense sebesar 4.000 juga bersifat mengurang. Dan penurunan accounts receivable sebesar 10.000 bersifat menambah. Karena kas yang diterima itu oleh perusahaan lebih besar dibandingkan penjualan yang sudah dilaporkan pada perusahaan pada laporan laba rugi sebelumnya. Kemudian setelah komponen current asset tadi, kita masuk current liabilities. Dari yang pertama itu ada increase in accounts payable. Nah, computer services ini melaporkan peningkatan sebesar 16.000 dari 12.000 menjadi 28.000 dalam satu periode. Artinya perusahaan menerima barang lebih banyak sebesar 16.000 euro dibandingkan dari yang sudah dibayarkan. Maka penambahan accounts payable ini akan menambah net income. Kemudian item kedua ada income tax payable. Saldo income tax payable computer service ini berkurang sebesar 2.000 euro. Artinya perusahaan itu membayar pajak lebih besar dibandingkan beban pajak yang ada pada periode tersebut. Maka dari itu, penurunan income tax payable ini akan mengurangi net income pada statement of cash flow. Nah, komponen current liabilities tadi dimasukkan ke dalam format cash flow seperti ini. Peningkatan accounts payable itu menambah net income sebesar 16.000, lalu penurunan income tax payable itu mengurangi 2.000. Apabila semuanya sudah dijumlahkan, maka net cash provided by operating activities itu sebesar 172.000 euro milik Computer Services International. Tab yang kedua itu kita masuk ke dalam investing and financing activities. Nah, di sini kita akan menganalisa perubahan non-current asset dan juga liabilities, serta kita akan mencatat aktivitas in financing and investing, atau kita akan mendisclose ke non-cash transaction. Nah, ini contohnya ada land. Jadi perusahaan itu beli tanah seharga 110.000 euro melalui penerbitan bonds. Nah, penerbitan bonds untuk perolehan tanah itu tidak memiliki efek terhadap cash karena dia menerbitkan bonds. Tapi transaksi ini itu merupakan transaksi non-cash investing and financing yang signifikan. Nah, nantinya akan diungkapkan di catatan laporan arus kas. Lalu selanjutnya ada buildings. Perusahaan itu memperoleh gedung seharga 120.000 euro secara tunai atau cash. Nah, transaksi ini itu akan masuk ke dalam kegiatan investing. Lalu selanjutnya ada equipment atau peralatan. Jadi saldo peralatan itu meningkat sebesar 17.000 euro. Nah, dari informasi tambahan tuh dijelasin kalau peningkatannya itu terhasil dari dua transaksi, yaitu pembelian peralatan sebesar 25.000 euro dan juga penjualan peralatan dengan cost-nya itu seharga 4.000 euro. Nah, apabila kita buka nih di account-nya, ingat di account for equipment, itu akan di seperti ini. Jadi kan tadi nih di tanggal 1 Januari 2020 itu ada saldo balance awal itu sebesar 10.000 euro. Lalu kan tadi di informasi itu dijelasin adanya pembelian equipment sebesar 25.000 euro yang warna merah.
purchase of equipment, ini senilai 25.000 euro, lalu penjualan peralatan dengan cost-nya itu sebesar 8.000 euro. Nah, setelah kita jumlahin nih keseluruhannya, maka saldo akhirnya itu balance, ini saldo akhir akan sebesar 27.000 euro. Nah, di bawahnya ini ada detail mengenai penjualan equipment yang tadi, yang ini, di mana cash yang diterimanya itu sebesar 4.000. Akumulasi depreciation equipment itu senilai 1.000, lalu loss on disposal of plant asset-nya itu sebesar 3.000. Nah, loss ini itu udah dicatat di operating activities, dan di kreditnya itu ada saldo equipment sebesar 8.000 euro. Nah, hal ini itu berarti pembelian equipment sebesar 25.000 euro ini itu akan masuk ke dalam investing activity sebagai pengurang. Lalu, penjualan equipment dengan cost sebesar 8.000 itu akan menambah pada bagian investing activity sebesar 4.000 euro yang dilihat dari cash yang diterima tadi sebesar 4.000 euro. Lalu selanjutnya ini kita masih menganalisa perubahan di non-current asset dan juga liabilities account. Di sini contoh lainnya itu ada bonds payable. Pada saldo bonds payable-nya itu meningkat sebesar 110.000 euro. Nah, diketahui dari tambahan informasi, perusahaan tuh memperoleh tanahnya dengan menerbitkan bonds. Nah, ini pada seperti informasi di sebelumnya, bonds payable ini termasuk ke dalam non-cash transaction. Lalu selanjutnya itu ada share capital ordinary. Jadi laporan posisi keuangan itu melaporkan adanya kenaikan saldo share capital ordinary sebesar 20.000 euro. Nah, dari informasi tambahan itu diketahui bahwa kenaikan itu merupakan hasil dari penerbitan saham baru. Jadi itu ketika perusahaannya itu menerbitkan saham baru, debitnya itu kan adalah cash, yang dimana artinya itu akan menambah pada financing activity sebesar 20.000 euro. Lalu yang terakhir itu ada retained earnings. Jadi retained earning perusahaan itu meningkat sebesar 116.000 euro dalam suatu periode. Nah, peningkatan ini berdasarkan dua faktor, yaitu net income sebesar 145.000 euro, meningkatkan retained earnings, dan dividen sebesar 29.000 euro, dia mengurangi retained earnings. Nah, artinya kalau di step 3 ini kita masuk ke net change in cash. Artinya di sini tuh kita hanya akan meng-compare net change in cash on statement of cash flow dengan perubahan akun kas yang ada pada statement of financial position untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada keduanya itu sama. Nah, di sini itu ada bentuk final dari statement of cash flow yang terjadi, yang operating activity-nya itu udah sesuai sama slide sebelumnya. Ini operating activity udah sesuai sama slide sebelumnya. Kemudian kita masuk ke investing activity, di mana pembelian gedung sebesar 120.000 euro itu dia bersifat mengurangi. Kemudian kita ada purchase of equipment, pembelian peralatan itu senilai 25.000 itu juga bersifat mengurang. Kemudian ada disposal of plant asset, itu penjualan aset equipment tadi sebesar 4.000 yang sifatnya itu menambah. Nah, dari investing activity itu menghasilkan net cash used by investing activity. Lalu kita masuk ke finance activity yang ini. Di sini itu ada issuance of ordinary share yaitu senilai 20.000, lalu ada payment of cash dividend itu senilai 29.000 yang sifatnya itu mengurang dan menghasilkan net cash used by financing activity. Lalu, apabila ditotal nih keseluruhannya itu akan menghasilkan net increase. Di sini kalau kita total keseluruhannya itu akan menghasilkan net increase in cash itu senilai 22.000 euro. Lalu kita tambah dengan cash at beginning of period itu sebesar 33.000 yang menghasilkan itu cash at
end of period sebesar 55.000. Nih, sebesar 55.000 ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan perbandingan dengan Statement of Financial milik si Computer Services International. Apabila angkanya itu udah sama, senilai 55.000 pada in period, maka itu kita bisa katakan statement of cash flow-nya ini udah benar. Kemudian yang terakhir itu ada NOPS untuk Not Cash Investing and Financing Activity. Nih, yaitu issuance of bonds payable to purchase land yang memperoleh tanah itu tadi senilai 110.000 euro pakai bonds payable. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari statement of cash flows. Nah, di sini udah ada statement of financial position-nya Rainco. Di sini ada assets, di sini ada land, building, lalu ada akumulasinya, lalu equipment, lalu ada akumulasinya, lalu prepaid rent, lalu prepaid advertising, lalu merchandise inventory, lalu accounts receivable, lalu cash. Nah, lalu juga ada equity-nya juga, yaitu share capital ordinary, lalu share premium ordinary, lalu treasury share, lalu share premium treasury, lalu ada return earnings. Nah, juga ada liabilities-nya, itu bonds payable, accounts payable, dividend payable, dan taxes payable. Nah, di sini juga udah ada laporan laba ruginya, itu dari sales sampai net income. Nah, di sini juga udah ada additional information-nya, lalu ada instructions-nya, yaitu prepare a statement of cash flows untuk 2020 menggunakan indirect method. Nah, lalu pertama kita harus mengetahui kita harus menganalisis dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini itu meningkat atau berkurang atau menurun. Itu yaitu increase atau decrease. Nah, di sini kayak ini land pada 2019 itu ada 225.000, lalu untuk 2020 ada 250.000. Nah, maka ini dikatakan meningkat atau increase senilai 25.000. Nah, lalu ada building, ini 2019 itu 200.000, lalu pada 2020 itu ada 170.000. Nah, ini itu berkurang atau menurun, itu decrease sebesar 30.000. Nah, lalu selanjutnya ini sampai taxes payable. Lalu saya akan langsung mulai aja. Yang pertama itu kita harus menambahkan net income. Di sini tambahin aja net income sebesar yang ada di laporan laba ruginya itu 69.000. Nah, lalu kita mulai aja ke selanjutnya, yaitu ada depresiasi expense. Nah, depresiasi expense ini nanti dibagi dua. Yang pertama itu ada building. Nah, untuk building sendiri itu ada 200.000. Lalu kita tulis aja di sini 200.000. Lalu pada 2020 itu terakhir ada 170.000. Lalu kita tulis di sini 170.000 pada akhir periode. Nah, lalu untuk akumulasi depresiasinya itu kan ada 80.000. Taruh di sini 80.000. Lalu pada akhir periode 2020 itu ada 40.000. Nah, lalu kita juga lihat kalau misalnya di additional information ini ada informasi soal building. Jadi, a building with
100.000 itu didepresiasi dari 50% penjualannya. Terus loss 20% dari book value. Nah, ini caranya itu kita masukin cost-nya tadi kan 100.000 ya. Cost-nya 100.000, terus untuk depresiasinya itu 100.000 dikali, ini kan additional information-nya tadi dikali 50%. Jadi 100.000 dikali 50%, itu hasilnya 50.000. Nah, lalu untuk book value-nya, itu tinggal cost dikurang depresiasinya. Itu hasilnya 50.000. Lalu di sini ada loss-nya juga. Loss-nya 20%. Jadi 50.000 kali 20% sama dengan 10.000. Nah, lalu ini kita masukkan ke jurnal. Itu jurnalnya ada jurnal akumulasi depresiasi building, lalu ada cash, lalu ada loss on disposal of asset, lalu ada building untuk di kreditnya. Lalu di sini dimasukin aja akumulasi depresiasinya itu senilai 50.000, lalu buildingnya itu 100.000 dari cost ini, lalu loss on disposal of asset-nya itu senilai 10.000 dari loss ini. Nah, untuk cash-nya itu tinggal selisih dari debit sama kreditnya, yaitu 40.000. Lalu kita tinggal masukin apa yang udah di jurnal ini ke dalam T-Accounts. Nah, untuk building ini kan cost-nya 100.000. Kita tulis di sini 100.000. Lalu untuk akumulasi depresiasinya itu ada 50.000. Nah, untuk building ini kan 200.000 itu dikurang 100.000. Itu hasilnya 100.000 kan. Nah, 100.000 dengan akhir periode 170.000 itu kan masih kurang 70.000. Maka kita tulis di sini 70.000, lalu untuk akumulasi depresiasinya juga 80.000 dikurang 50.000 itu kan 30.000. Nah, 30.000 untuk ke 40.000 itu kan masih kurang 10.000. Lalu kita tulis di sini 10.000. Nah, di sini kita akan membuat jurnal depresiasinya, itu depreciation expense pada akumulasi depresiasi building. Nah, di sini sebesar 10.000. Lalu kita lihat juga di sini itu ada additional information tentang companies itu membeli gedung dengan menerbitkan bonds. Tapi kalau misal fixed asset yang lain itu belinya itu pakai cash. Jadi kalau untuk building itu dia menggunakan bonds payable. Nah, di sini kita jurnalin aja itu building pada bonds payable sebesar 70.000 dari sini. Nah, lalu kita masukin nih depreciation expense building-nya itu sebesar 10.000. Nah, lalu kita akan membuat
yang depreciation expense equipment. Nah, untuk equipment ini itu kita masukkan dulu ke di accounts-nya. Untuk equipment-nya itu kan 55.000 sama akhir periodenya 100.000. Kita masukin. Lalu untuk akumulasi depresiasinya juga itu ada pada akhir periode 2019 itu ada 30.000, lalu pada 2020 itu ada 35.000. 35.000. Nah, di sini untuk equipment sendiri itu kan ini 55.000 sama akhir periode 100.000. Itu masih kurang 45.000. Nah, di sini juga akumulasi depresiasinya masih kurang 5.000. Nah, jadi di sini saya akan membuat jurnal itu equipment pada cash. Kenapa cash? Karena tadi dibilangin kalau misalnya fixed asset yang lain itu dibelinya itu pakai cash. Jadi dia pakainya cash. Nah, sebesar itu ada 45.000. Lalu juga membuat jurnal depresiasinya sebesar 5.000. Lalu tinggal masukin aja depresiasi equipment itu ada 5.000. Nah, di sini juga saya juga udah mengelompokkan kalau misalnya cash itu ini masuknya ke investing activities, ini untuk loss on disposal of assets itu masuknya ke operating activities, lalu untuk depreciation expense ini masuknya ke operating activities, lalu untuk cash ini ke investing activities, lalu untuk depreciation expense lagi untuk equipment itu operating activities. Nah, lalu setelah kita nulis depresiasi expense itu, lalu kita akan masukin loss sama gain-nya. Nah, yang pertama itu loss on disposal of building itu sebesar 10.000. Lalu ada gain on disposal of land, itu ini sebesar 25.000 karena dia meningkat. Tapi kalau misalnya gain itu, kalau untuk di aset itu dia mengurangi, jadi dia minus. Nah, lalu kita masukkan current asetnya, itu ada prepaid rent. Prepaid rent di sini ada 40.000. Karena dia berkurang itu 40.000 karena dia increase ya, jadi dia juga minus. Lalu di sini ada decrease in prepaid advertising itu sebesar 10.000. Lalu selanjutnya itu increase in merchandise inventory itu 42.000. Lalu selanjutnya ada accounts receivable. Ini increase minus 30.000.
Lalu ada untuk current liabilities-nya. Current liabilities-nya itu ada accounts payable, decrease sebesar 35.000. Lalu yang terakhir itu ada taxes payable sebesar 7.500. Nah, lalu ini semua ditotalkan, hasilnya itu minus 129.500. Nah, lalu ini dikurang 69.000 dikurang 129.500, yaitu hasilnya minus 60.500. Ini udah selesai cash flow from operating activities-nya. Oke, saya akan lanjutkan. Karena tadi yang operating activities-nya udah, berarti sekarang yang investing activities. Nah, sebenarnya investing activities-nya itu tadi udah ada di sini. Nih yang pembelian building. Nih yang ini sebesar 40.000. Kita pakainya yang cash-nya. Oke, jadi berarti di sini di sini sale of building sebesar 40.000. Oke. Terus tadi juga ada equipment di sini. Equipmentnya 45.000. Kita masukin purchase of equipment sebesar 45.000. Jangan lupa ini dikasih minus karena dia purchase, membeli. Tadi kan jurnalnya equipment terhadap cash. Karena cashnya di kredit, jadi kita kasih minus di sini. Oke, nah tadi investing activities-nya itu di additional information-nya itu ada land itu dengan cost 100.000 dijual dengan profit 25% dari harga dari purchase price. Oke, berarti kita lihat dulu di sini. Ini land 225.000 kita masukin buat di account-nya. Oke. 225.000 dan ini 250.000. Terus 50.000. Nah, oke, berarti jurnalnya ini kita masukin land-nya sebesar 100.000 di kredit. Ini sesuai sama yang di additional information-nya yang ini. Nah, terus di sini kita masukin gain on disposal. Tadi 25% dari purchase, berarti 25% dikali sama si 100.000 sama dengan dapatnya 25.000. Nah, berarti cashnya itu 100 ditambah 25.000.
maka hasilnya 125.000. Oke, karena tadi landnya 100.000, kita masukin dulu di account-nya, di kredit 100.000. Nah, saldo awalnya 225.000 dikurang sama 100.000, itu kan hasilnya 125.000. Tapi di sini saldo akhirnya itu 250.000. Jadi berarti ada selisih 125.000. Nah, kita bikin lagi jurnalnya di sini, berarti land terhadap cash sebesar selisihnya tadi 125.000. Oke. Nah, ini nanti akan menjadi si investing activities. Nah, karena tadi si selisihnya itu 125.000, kita taruh di sini 125.000. Oke. Berarti investing activitiesnya itu ada 2. Pertama itu yang sale of land sama yang purchase of land. Jadi kita masukin sini. Masukin sini yang sale of land. Sale of land-nya sebesar 125.000. Yang ini. Lalu kita masukin juga purchase of land sebesar 125.000. Nah, ini minus karena dia purchase sama kayak yang tadi. Oke. Lalu ini net cash-nya. Nah, ini investing activities-nya udah masuk semua. Jadi tinggal kita jumlah. Ini dapatnya itu dari 40.000 dikurang 45.000, terus ditambah 125.000 dan dikurang 125.000. Nah, ini hasilnya. Setelah investing activities ini udah diisi, udah full semua, kita lanjut ke financing activities. Nah, financing activities ini bisa kita mulai dari additional information, yaitu treasury stock atau treasury share. Ini tuh dijual sebanyak 5.000 lembar pada market price 9.000 per lembar. $9 ya di sini. Treasury share ini udah aku isi. Nah, dapat dari mana? Dia itu treasury share itu sebesar 100.000 ada di sini. Kemudian di akhir periodenya itu dia menjadi 50.000. Lalu share premiumnya ini udah aku tulis juga 2.000 tuh dapat dari sini share premium treasury. Nah, di akhir periode jadi 0. Lalu kita sekarang berdasarkan informasi sebelumnya, kita buat jurnalnya. Cash pada treasury share. Nah, cash-nya itu sebesar 5.000. Ini 45.000, 5.000 dikali 9. 5.000-nya itu dapat share yang dijual dan market price sebesar 9. Lalu treasury share-nya itu sebesar 5.000 dikali dengan par value-nya itu 10. 10 itu 10.000 lembar dibagi 100. Berarti di sini hasilnya itu 50.000 ya.
Jadi di kredit treasury share itu 50.000. Nah, selisihnya itu di sisi debit premium treasury. Jadi ini debitnya share premium treasury. Nah, selisihnya itu kan harusnya 5.000. Tetapi karena share premium treasury-nya tidak cukup, jadi bakal muncul return earnings. Nah, Renkopo-nya itu share premium treasury-nya itu cuma 2.000, jadi selisihnya itu 3.000 kan. Nah, kita jurnalnya itu berarti return earnings. Nah, apabila dikurang, jadi kita masukin ke tick account nih, ini udah pas ya. Treasury share-nya itu kan awalnya tadi 100.000. Terus share premium itu berkurang 2.000 juga, treasury share-nya juga berkurang. Maka ini sudah selesai. Nah, di sini kan dia ada akun cash kan. Nah, akun cash ini kita akan taruh di financing activity. Di mana kita menulisnya dengan sales of treasury share. Karena dia di sini pada transaksi ini dia itu menjual treasury-nya sebesar 45.000. Taruh di sini 45.000. Terus lanjut informasi keempat, di sini perusahaan memberikan cash dividen tahun 2020. Yang namanya memberikan dividen pasti ada kaitannya dengan retained earnings. Kita cari tahu nih retained earnings pada awal tahun. Retained earnings pada awal tahun yaitu 275.000. Kita taruh di sini 275.000. Kemudian di akhir tahun itu sebesar 300.000. Kalau di akhir tahun berarti di akhir ya, total hasil akhir. Di sini sebesar 300.000. Nah, yang namanya retained earnings pasti juga menambahkan namanya net income. Di sini net income-nya sebesar 69. Kita taruh di kredit. Kenapa di kredit? Karena net income itu akunnya itu income summary di debit dan retained earnings-nya di kredit. Jadi retained earnings-nya berada di kredit. Kemudian ada informasi tambahan. Yang tadi ini ada retained earnings sebesar 3.000, tapi dia posisinya di debit. Berarti kita taruh di debit. Terus ada informasi apa lagi nih? Di sini ada dividends payable sebesar 55.500. Berarti kita taruh yang namanya akun payable di kredit sebesar 55.500. Saldo akhirnya sebesar 60.000. Kita taruh di sini 60.000. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita mencari retained earnings-nya dulu nih. Retained earnings dari 27.500 ditambah 96.000 dikurang 3.000 itu kan hasilnya cuma dapat 341. Sedangkan hasil akhirnya itu harus 300. Berarti di sini kita ketahuin bahwa perusahaan membagikan dividends-nya itu sebesar 41.000. Berarti kita nulis di sini jurnalnya. Jurnalnya itu cash dividends sebesar 41.000. Nah, 41.000 itu dari mana? Dari hasil ini. Pokoknya mereka harus menghasilkan 300.000. Sedangkan yang 275.000 ditambah 69.000 dikurang 3.000 itu kan kita dapat 341. Sedangkan hasil akhirnya itu 300. Berarti dari situ kita tahu dong hasil lebihnya yang 41.000 itu adalah dividends. Nah, karena ini kita udah dapat cash dividen yang 41.000 di debit, kita tulis juga di sini debit 41.000. Nah, hasilnya kan udah sama nih, hasilnya 300.000. Nah, kemudian di sini terdapat akun cash. Tapi akun cash ini kita nggak bisa langsung
taruh seharga 41.000 juga. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini dividen payable, saldo awalnya 55.500, sedangkan saldo akhirnya itu ada 60.000. Berarti mereka nggak balance kan? Nah, di sini berarti ada kurangnya sebesar 4.500. Nah, 4.500 ini yang akan kita taruh di kredit dividends payable sebesar 4.500. 4.500. Sehingga cash-nya itu tinggal 41.000 dikurang 4.500 itu sebesar 36.500. Nah, buat akun cash-nya ini kita bakalan catat di financing aktivitas. Kita catat di financing aktivitas dengan nama akunnya dividen pay sebesar 36.500. 30.600. Nah, kenapa dikurang? Karena kan kita mengeluarkan dividends atau kita membayar dividends, berarti kita akan mengurangi akunnya. Baik, selanjutnya setelah dividen paid senilai 36.500 ini, itu di informasi additional information. Pada poin nomor 5, itu perusahaan menerbitkan ordinary share in cash. Kita lihat di sini untuk share capital ordinary. Pada tahun 2019, itu saldo awalnya 150.000. Lalu pada tahun 2020, itu saldo akhirnya 200.000. Berarti dia mengalami peningkatan sebesar 50.000. Nah, kita tulis dulu di account-nya. Ini untuk saldo awal senilai 150.000 dan saldo akhirnya itu senilai 200.000. Nah, kemudian untuk share premium ordinary, itu kan di sini di informasi diketahui. Itu pada saldo awalnya 75.000, saldo akhirnya 100.000. Berarti dia ada selisih 25.000. Dia meningkat 25.000. Nah, di sini di saldo awal itu senilai 75.000 dan di saldo akhirnya itu senilai 100.000. Nah, di sisi lalu kan di sini tuh di sisi ini itu kan ada selisih ya. Ini 150.000 sedangkan saldo akhirnya itu 200.000. Nah, berarti dia di sini dijelasin dia kalau mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan sebesar 50.000 ini. Nah, berarti di sisi sini itu kita masukin 50.000. Jadi selisih. Kemudian untuk yang share premium itu selisih antara 75.000 dan 100.000 itu kan hasilnya 25.000. Oke, kita masukin 25.000 di sini. Nah, apabila kita masukkan ke dalam jurnal, nih ke dalam jurnal nih. Ke dalam jurnal, maka untuk sisi debitnya, karena kita menerbitkan share capital ordinary, menerbitkan saham, maka kita akan mendapat cash, lalu untuk kreditnya itu pada share capital ordinary. Nah untuk cash ini nominalnya itu senilai 75.000. Lalu untuk share capital ordinary-nya itu senilai 50.000. 50.000, lalu untuk di share premium ordinary, karena ada selisih di antara keduanya, yaitu 20.000. Nih, di sini itu 20.000. 25.000, sorry. Selisih di antara 75.000 dikurang sama 50.000. Nah, itu 25.000. Nah, di sini itu tertulis nih di sini itu kita tulis issuance of ordinary share. Issuance of ordinary share itu sebesar 75.000. Ini sebesar 75.000. Di issuance of ordinary share di bawah dividen. Nah, lalu setelah itu
Ini kan semua additional information-nya udah kita analisa ya. Maka komponen financing activities yang terakhir yang belum dianalisa itu adalah bonds payable. Nah, bonds payable di sini kita ketahui saldo awalnya itu 120.000, lalu saldo akhirnya 200.000. Nah, ini kita isi dulu di bonds payable di account. Itu saldo awalnya untuk saldo awal 120.000 dan saldo akhirnya itu 200.000. Maka di sini kan terdapat perbedaan 80.000. Nah, ini itu artinya mengindikasikan adanya penerbitan bonds payable. Nah, terus jangan lupa nih di sini kita ada nerbitin bonds payable. Ini kita ada nerbitin bonds payable untuk memperoleh gedung, buildings. Nah, baru berarti nih di sini untuk DT accounts-nya di sini itu nambah 70.000 dari penerbitan bonds payable untuk building ini 70.000. Nah, ini kan masih ada selisih lagi ya. Kalau dijumlahin ini kan baru 190.000. Nah, sedangkan saldo akhirnya itu 200.000. Makanya di sini kita ada penambahan lagi sebesar 10.000. Nih. Nah, penambahan 10.000 ini itu kalau dimasukin ke jurnal itu jadi cash pada bonds payable. Cash pada bonds payable. Itu senilai 10.000. Yang 10.000 tadi penambahan. Ini 10.000. Nah, si cash ini itu akan masuk ke dalam financing activities. Nih, FI itu artinya financing activities. Nah, berarti di sini di cash flow for financing activities itu setelah issuance of ordinary share ada issuance of bonds payable. Nah, nilainya itu 10.000. Nilainya 10.000. Nah, komponen financing activities ini kan udah masuk semua, berarti nanti tinggal kita hitung aja. Nih, dari 45.000 ini dikurang 36.500, 75.000, 10.000. Nah, hasilnya itu akan menghasilkan net cash provided by financing activities. Nah, jumlah akhirnya itu adalah 93.500. Nah, ini tuh karena hasil positif, makanya kita tulisnya itu net cash provided by financing activities. Nah, untuk financing, investing, dan operating activities itu kan udah semua. Jadi, tinggal kita jumlah aja nih. Nih, ini kan udah nih operating, investing, financing, activities kan udah semua. Nah, berarti itu tinggal kita jumlahin aja. Nih, ini kita jumlahin aja. Itu akan menghasilkan net changes in cash. Nah, dari yang hasil 60.500 ini minus 60.500 ditambah minus 5.000 ditambah sama 93.500 itu akan menghasilkan totalnya itu 28.000. Nah, 28.000 ini itu termasuk net change in cash. Yang kemudian itu kita akan tambahkan dengan beginning cash period sebesar cash awalnya yaitu 67.000. Nih, beginning cash period sebesar 67.000. Sebesar 67.000 yang kita tambah sama si net change in cash ini. Sehingga hasilnya itu 95.000. 95.000. Nah, 95.000 ini yang merupakan ending cash period. Nah, kalau si 95.000-nya ini itu di end cash-nya udah sama kayak SOFP, berarti 90% statement of cash flow-nya ini itu udah benar. Kenapa sih cuma 90%? Terus 10%-nya kenapa? Nah, 10%-nya itu ada kemungkinan kesalahan dari posisi operating atau investing atau financing-nya. Nih, kesalahan dari ini. Jadi, balance itu belum tentu benar. Nah, yang terakhir itu untuk
notes. Nih, di notes ini, di note 1 ini, di note 1 ini, itu untuk penerbitan bonds. Tadi untuk non-cash significant activities building. Yang, sorry. Guys, sorry. Nih, di sini untuk buildings, itu 70.000. Nih, buildings, penerbitan bonds payable untuk buildings, itu kan senilai 70.000. Senilai 70.000, itu kita masukin ke sini. Nih. Berarti di sini jurnalnya itu adalah issuance of bonds for building. Nih, senilai 70.000. Nilai 70.000. Ini udah selesai. Semuanya udah keisi semua. Gitu guys penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.